Shalom, selamat pagi saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Imamat 2 ayat 7-10 dengan judul keseharian yang dipersembahkan dengan ketaatan. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Jika persembahanmu merupakan kurban sajian hasil masakan dalam wajan, haruslah itu dari tepung terbaik yang kau olah dengan minyak. Haruslah kau persembahkan kepada Tuhan kurban sajian yang diolah menurut cara itu dengan menyerahkannya kepada imam yang akan membawanya ke mezbah. Imam harus memisahkan bagian peringatan dari kurban sajian itu, lalu membakarnya di atas mezbah sebagai kurban oleh api yang aromanya menyenangkan bagi Tuhan. Kurban sajian selebihnya menjadi bagian Harun dan anak-anaknya, suatu bagian maha kudus dari kurban oleh api bagi Tuhan. Saudara, bagian ini berisi tentang persembahan sajian di hadapan Allah. Persembahan sajian adalah persembahan tanpa darah, sebab bertujuan bukan untuk penebusan dosa, tetapi penyerahan hidup, ungkapan syukur, serta pengabdian. Dalam bagian ayat 7-10, persembahan berasal dari makanan olahan sehari-hari yang dimasak dalam wajan. Persembahan sajian makanan olahan memiliki dua bagian utuh, yaitu bagian pertama akan diserahkan kepada imam untuk dibakar di atas mezbah sehingga mengeluarkan aroma yang menyenangkan Tuhan. Bagian kedua secara utuh akan diberikan kepada Harun dan anak-anaknya sebagai makanan mereka. Persembahan sajian ini menjadi bagian maha kudus dari kurban oleh api bagi Tuhan. Hal ini dapat kita baca dalam ayat yang ke-10. Dalam bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca, kita melihat bahwa perkenanan Allah atas umatnya berasal dari ketaatan terhadap perintahnya. Allah menetapkan cara untuk memberikan persembahan sajian. Umatnya akan memasak tepung terbaik yang diolah dengan minyak untuk dibawa kepada imam. Ketaatan terhadap cara ini akan menjadikan Allah menerima persembahan tersebut, sehingga ketika dibakar akan menghasilkan aroma yang menyenangkannya. Dengan demikian, perkenanan Allah bukan terletak pada kreativitas manusia dalam memberi, tetapi pada ketaatan mengikuti cara yang telah Allah tetapkan. Mulai dari tepung terbaik, minyak, cara memasak, cara menyerahkan, semua ada aturannya. Mengapa? Karena Allah bukan hanya melihat apa yang kita persembahkan, tetapi bagaimana cara kita mempersembahkannya. Saudara, dalam kehidupan iman kita saat ini, tentunya kita juga merindukan untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Misalnya, kita melayani di gereja, bekerja, atau ketika kita merencanakan untuk membangun sebuah keluarga, menjalani rutinitas harian, semua itu bisa menjadi persembahan sajian di hadapan Tuhan jika dilakukan dengan hati yang taat, motivasi yang benar, dan kualitas yang terbaik. Rasul Paulus menegaskan prinsip ini dalam surat Roma 12 ayat 1, bahwa hidup kita adalah persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Bukan lagi tepung dan minyak, tetapi seluruh kehidupan kita. Ketika kita taat, meski tidak dilihat orang, itu aroma yang harum. Ketika kita tetap setia di dalam hal-hal yang kecil, itu adalah aroma yang harum. Oleh sebab itu, meskipun mungkin ketaatan kita terlihat sederhana, tetapi di hadapan Tuhan itu adalah persembahan maha kudus. Mari menyenangkan hatinya dengan tetap hidup dalam ketaatan kepadanya. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah seluruh kehidupan kita telah menyenangkan hatinya? Mari berdoa dan meminta Roh Kudus untuk memberikan kekuatan dan hikmat agar kita mampu untuk menjaga kehidupan kita agar senantiasa menyenangkan hati Allah. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur, kami berterima kasih bahwa keseharian hidup kami Tuhan itu dapat dijadikan persembahan
yang jika dibakar itu akan menjadi aroma yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Mari hiasi hati kami dengan ketaatan, hiasi hati kami dengan kesetiaan kepada perintah-perintah-Mu Tuhan. Mari berikan kepada kami kekuatan dan hikmat untuk kami senantiasa hidup di dalam terang jalan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terus membentuk hati kami melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu. Engkau yang terus menjadikan kami serupa dengan gambaran-Mu. Dan hari ini juga Tuhan, kami mau mempersembahkan keseharian hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Allah saja yang bekerja di dalam kehidupan kami. Terlebih kami rindu Tuhan, segala yang kami kerjakan dapat menjadi persembahan yang mengeluarkan aroma yang harum di hadapan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan kami akan menjalani hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.